Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi up to date seputar P3K Guru tahun 2022 ya. Ini ada kabar update PPK Guru 2022, ada usul unik untuk Menpan RB terkait nasib honorer. Pelamar umum menjadi honorer dulu, baru daftar PPPK. Wah, ini berita terbaru Bapak Guru ya. Oke, langsung saja kita sepil beritanya Bapak Guru ya. Nah, ini ada jpnn.com ya sumbernya, Senin 26 September 2022. Perintah Menpan RB, Bapak Azwar Anas dibanjiri curhat soal nasib honorer. Ada usul unik. jpnn.com Jakarta. Perintah Menpan RB, Azwar Anas ini dibanjiri curhat soal nasib honorer. Ada usul unik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas ini mengeluarkan perintah kepada para kepala daerah untuk memastikan kevalidan data tenaga non-ASN atau honorer. Perintah Bapak Azwar Anas ini disampaikan dalam rapat koordinasi Kemenpan RB dengan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Jakarta Rabu 21 September kemarin. Lah, rakor khusus ini membahas penyelesaian masalah tenaga non-ASN lingkup pemerintah daerah. Bapak Azwar Anas dalam rapat tersebut mengatakan bahwa pemerintah saat ini melakukan pendataan tenaga non-ASN. Koordinasi lintas sektor terkait juga terus dilakukannya untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN, Bapak Guru ya. Oke. Kemudian, suasana rakor ini ditayangkan di channel Kemenpan RB di YouTube pada 24 September 2022 dengan judul Cari Jalan Tengah Penyelesaian Tenaga Non-ASN. Jalan Tengah. Oke. Dalam tayangan tersebut ditampilkan penggalan kalimat Bapak Azwar Anas terkait pendataan non-ASN. Bapak Azwar Anas meminta para kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menyertakan surat tanggung jawab mutlak atau SPTJM tentang kebenaran data tenaga non-ASN atau honorer. Maka oleh karena itu kepala daerah selaku PPK kita akan kirim surat ulang ke Menpan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda sekaligus kepala daerah untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Begitu pernyataan Bapak Azwar Anas. Rakor tersebut juga diisi diskusi menghadirkan narasumber PLT Kepala Badan Kepegawaian Bapak Bima Haria Wibisana, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Ibu Arianti Anayah, Deputi Bidang SDM Bapak Alex Denny. Selain itu juga ada Dirjen GTK ya Bapak Guru ya, Ibu Prof Nunuk Suryani, seperti itu juga hadir ya. Kemendagri Otonomi Daerah juga hadir. Oke, lanjut. Lah, ini curhatan ya Bapak Guru ya, curhatan tentang nasib honorer dan seleksi PPK 2022. Pidato Bapak Azwar Anas tersebut dibanjiri beragam curhatan terkait nasib honorer dalam kaitannya dengan seleksi PPPK 2022. Tolong perhatikan nasib honorer yang telah mengabdi di atas 10 tahun, Pak. PPK Guru 2021 banyak yang lulus hanya dengan masa kerja 2 atau 3 tahun. Bagi yang telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun masih terkatung-katung menjadi honorer. Tetapi tetap mensyukuri dan terus bekerja secara profesional dengan loyalitas yang tinggi. Hanya berharap ada sedikit kebijakan untuk memihak kepada honorer senior dalam hal masa kerja. Demikian tulis Hakim Studio 81 di kolom komentar. Sehat selalu untuk Pak Menteri dan seluruh jajaran, imbuhnya. Oke. Lah, netizen bernama Panji ini menyinggung soal honorer tenaga teknis yang menurutnya banyak titipan. Guru dan nakes memang butuh pemerataan SDM ke daerah terpencil. Harusnya dipetakan mana daerah yang kebanyakan ASN distribusikan ke kurang baru angkat yang masih kontrak. Untuk non teknis jangan ulangi luka lama pengangkatan dari jalur honorer. Sudah susah-susah bangun image penerimaan yang transparan lewat CAT 2014 mau dirusak lagi dengan pengangkatan lagi. Sudah rahasia umum honorer teknis banyak yang titipan. Oke.
Jangan sampai guru lulus PG tersingkir oleh peserta dari prioritas 2, honorer K2 dan prioritas 3, guru non ASN di sekolah negeri yang tidak lulus PG. Bahkan belum pernah ikut tes sama sekali. Begitu tertera di kolom komentar yang ditulis atas nama Siliwangi. Erik Laviani Sumaria punya usul unik. Ya, unik ya. Peminat kursi PPPK dari jalur umum harus menjadi honorer dulu sebelum ikut mendaftar seleksi PPPK. Oke. Jadi nanti ada seleksi untuk jadi honorer. Baru mendaftar PPPK. Oke, siap ditampung ini usulannya. Beri kesempatan kepada tenaga honorer untuk bisa diangkat PPPK. Untuk yang umum harusnya diseleksi agar masuk dulu sebagai honorer. Biar bisa merasakan mulai dari bawah, tidak langsung jadi ASN. Siap. Erik ini ya kan. Sedangkan Refat Jabin mengeluarkan kendala pendataan non ASN ya ini soal amprah gaji. Tolong diperhatikan SK2 tenaga administrasi, Pak. Kami terkendala amprah gaji sehingga kantor tidak memasukkan data kami. Padahal katanya SK2 itu prioritas, tapi nyatanya masih dipersulit dengan amprah gaji. Sementara amprah gaji hanya milik mereka-mereka yang tenaga kontrak, meskipun mereka orang baru, tetapi karena ada orang dalam, makanya mereka lulus kontrak. Oke, seperti itu ya, Bapak Ibu Guru ya. Jadi ini ada usulan yang unik, ya kan? Kalau jadi PPK jurus honorer dulu biar adil. Iya, ditampung saja Bapak Azwar Anas. Siap, mantap. Oke, sebenarnya rakor ini sudah terbahas jelas ya Pak Guru ya. Jadi kemarin memang banyak sekali yang dibahas terkait dengan pengangkatan tenaga honorer, khususnya untuk guru itu sudah dibahas jelas lah. Bapak Ibu Guru, kalau di sini Kak Furkan perlihatkan datanya Bapak Ibu Guru. Jadi tidak semua guru lulus PG itu diangkat Bapak Ibu Guru ya. Yang menjadi keresahan teman-teman itu bagaimana nasib yang belum diangkat. Nah, kayak gini teman-teman ya, hanya 69% saja loh dari 193.954. Lah, yang 14% sama 17% ini belum jelas. Lah, yang ditakutkan teman-teman itu kalau nanti turun prioritas, itu nanti digantikan dengan guru honorer K2 yang posisinya itu belum lulus passing grade atau belum tes. Nah, itu yang dipertanyakan teman-teman. Apakah itu adil? Nah, seperti itu ya. Tergantung pribadi masing-masing sih ya. Nah, ini alurnya seperti ini Bapak Guru ya. Jadi kalau misalkan belum penempatan ya masuk yang 14% sama 17% tadi, kan otomatis dia harus turun prioritas. Ya kan? Dia milih tidak setuju turun prioritas. Sedangkan nanti kalau P2 P3 ini kita jelas kita kalah saing nanti karena seleksi yang dinilai juga ada pengalaman kerja juga ya kan, masa kerjanya itu yang nilai nanti kepala sekolah, pengawas dan guru senior. Nah, seperti itu. Nanti takutnya seperti ini. Makanya teman-teman ini usul angkatlah yang PG dulu, yang P1 ini harus tuntas dulu. Jangan hanya 69%, kasihlah 100%. Seperti itu Bapak Guru ya. Itu maunya, tapi kembali lagi ke kebijakan seperti itu Bapak Guru ya. Oke, saya kira cukup ya video dari Kak Furkan, semoga memberikan manfaat ya. Bagi Bapak Guru yang sudah menonton, ditunggu info-info dari Kak Furkan selanjutnya, insya Allah bermanfaat. Semoga Bapak Guru tetap diberikan kesabaran dalam mengajar peserta didiknya, intinya tetap semangat. Oke, salam semangat terus dari Kak Furkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.